Ya, kembali lagi dalam acara Rohis Rohani Islam, masih bersama saya Wahid Surya dan juga Ustadz Yasir Makosid serta teman-teman dari Pondok Pesantren Darul Ulum Lapas Kelas 2A Kota Pekalongan. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sofikin. Ustaz mau bertanya, bagaimana cara bersolawat yang baik? Mohon penjelasannya seperti gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang adab bersolawat ya Ustadz ya. Adab-adab bersolawat ini seperti apa? Karena memang ketika kita bersolawat ini juga harus ada adab-adabnya ya Ustadz ya. Oke, silahkan Ustadz. Adab kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, yaitu kita ini ketika solawat ini bukan sekedar solawatan tapi bersolawat ya. Bersolawat, jadi bukan hanya membaca saja tetapi bersolawat. Jadi solawat itu apa? Jadi lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat solawat, kemudian hati kita meresapi apa yang kita ucapkan ini, dan seluruh anggota tubuh kita ini melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Jadi ibarat orang yang cinta ini, orang yang mencinta ini tidak hanya dia menyebut dengan lisannya saja, tapi dia membayangkan dengan pikirannya dan dia juga akan melaksanakan apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Jadi kalau misalnya kita senang kepada perempuan saja misalnya, ya kan, tidak mungkin kita hanya mengucapkan lafadznya, kata-katanya saja, namanya saja, tetapi kita juga akan mengikuti apa yang diinginkannya, disenanginya. Maka adab-adabnya adalah yang pertama ketika kita bersolawat, ya, lisan kita mengucapkan, ya, kemudian hati kita merasakan dan tubuh kita ini siap untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adabnya lagi kita menghadirkan bahwasanya Rasulullah ini boleh kita bayangkan seandainya beliau itu berada di hadapan kita. Ya, kita ini ya, dengan tawadhu ya kepada beliau, kita ini ingin supaya diaku sebagai umat beliau, supaya mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jadi adab-adab yang seperti itu. Nah, kemudian lagi walaupun sholawat ini ketika dibaca apapun ya, dalam kondisi apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan dibaca kemudian dengan misalnya joget-jogetan ya. Kemudian dengan istilahnya yang tidak sesuai syar'i ya. Walaupun memang benar sholawatnya akan sampai kepada Rasulullah SAW, akan sampai, tetapi pahala kita itu apakah sampai atau tidak ya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya sholawat itu dibaca dalam keadaan apapun, sampai misalnya goyang-goyang juga akan sampai, tetap sampai kepada Rasulullah SAW, tetapi pahala dari sholawat itu tidak akan sampai kepada orang yang membacanya apabila tidak dengan adab-adab yang sesuai syariat Islam. Ya, berbicara mengenai adab-adab dalam bersolawat Ustadz, ya. Apakah kita juga ketika mengucapkan sholawat ini harus menutup aurat atau harus dalam keadaan bersuci atau gimana nih Ustadz? Kalau dalam masalah keadaan suci tidak harus ya, karena dalam keadaan apapun kita bersolawat ya. Tetapi kalau menutup aurat ya, kalau untuk diri kita ya, di hadapan orang lain ya tentunya harus menutup aurat. Sangat aneh seandainya orang baca solawat, perempuan misalnya tidak menutup auratnya ya, padahal kita membaca solawat ini kan untuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Dan tanda ketaatan ini bukan sekedar dengan lisan, tetapi juga kita praktekkan dalam keseharian ini, seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, silakan bagi teman-teman pertanyaan terakhir nih, kesempatan terakhir untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan ini Ustadz, kapan waktu yang terbaik untuk berselawat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, mungkin silahkan bisa langsung dijawab tentang waktu untuk paling bersolawat. tidak ya, pertama banyak sekali waktu yang terbaik untuk kita baca solawat. Yang pertama adalah doa ya. Sebelum kita berdoa ini kita membaca solawat dulu. Kemudian setelah kita berdoa selesai, kita tutup dengan solawat dan kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada aturan-aturannya doa ini ya. Jadi kita memuji Allah, bersolawat, kemudian doa itu isinya apa, setelah itu solawat lagi, kemudian memuji kepada Allah. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi disebutkan
inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yasudu minhu syai'un ya, illa hatta tusalli ala nabiyyika. Sesungguhnya doa ini mauquf ya, tergantung di langit dan di bumi, tidak akan sampai ya, sampai orang itu mau bersolawat kepada nabinya. Kemudian di dalam pagi dan petang ya, kita juga usahakan untuk banyak-banyak membaca sholawat. Di dalam hadis disebutkan ya, man shalla barang siapa yang membaca sholawat ketika pagi hari 10 kali, kemudian membaca sholawat ketika petang 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Jadi ini waktu-waktu yang tepat untuk baca sholawat. Kemudian hari Jumat ya, hari Jumat ini adalah hari yang paling terbaik untuk memperbanyak bacaan sholawat. Nah, kemudian ketika kita dirundung permasalahan ya, kita dirundung urusan-urusan yang sulit untuk kita pecahkan, ini juga kita baca dengan sholawat. Karena dengan wasilah kepada Rasulullah SAW, insya Allah permasalahan-permasalahan itu akan ya, dibukakan pintu keluarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga sholawat selain itu ketika setelah azan ya, setelah orang mengumandangkan azan, maka kita baca sholawat. Selain juga kita membaca doa ba'dal azan. Ini penting sekali ya, karena antara azan dan qomat ini merupakan waktu yang ijabah, waktu yang mustajab untuk kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu salah satunya. Oke, terima kasih Ustaz. Masih banyak lagi sebenarnya kalau kita uraikan ya. Nah, tapi ya ini cukuplah. Paling tambah-tambah lagi ketika kita masuk ke masjid baca sholawat, kita keluar ke masjid baca sholawat, kemudian juga ketika kita ziarah ke makam Rasulullah SAW juga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Iya, berarti banyak sekali ya waktu-waktu yang baik untuk sholawat ya. Salah satunya adalah tadi yang saya garis bawah ini ya Ustadz ya. Ketika kita merasakan galau gitu ya Ustadz ya, ataupun mungkin resah hati ya, dalam istilah kerennya anak-anak muda kali ini biasanya kan suka galau gitu Ustadz. Ya ini nih bagi anak muda nih yang suka galau, jangan lupa untuk bersolawat gitu. Dan untuk pemirsa demikian Rohis kali ini, semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa bermanfaat bagi Anda. Akhirnya saya Wahid Surya mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Rohis setiap hari Jumat hanya di Batik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Habibi ya Habibi kaifa asqawdam wa fuadi qad badi dolar. Ajib